Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi anjma'in. Amma ba'du. Saya di sini dalam rangka mengisi acara tabligh formasi dengan tema Subhanul Yaum wa Rijalul Ghad, yang artinya pemuda hari ini untuk pemimpin masa depan. Jika bicara mengenai pemuda, maka tidak akan lepas dari persoalan tentang semangat, kreativitas, kemudian kemandirian, dan lain sebagainya. Dr. Yusuf Qaradawi, beliau mengatakan, pemuda jika diibaratkan maka sama dengan matahari yang bersinar terang di tengah siang hari, pada saat siang hari. Dari perkataan tersebut dapat kita pahami bersama bahwa pemuda diibaratkan dengan mentari yang bersinar karena pemuda identik dengan semangatnya yang membara api yang berkobar, yang mampu memberikan cahaya di tengah kegelapan. Lantas seperti apa calon pemimpin yang diharapkan oleh bangsa maupun masyarakat di sekitar kita? Tentunya bukan hanya semangat yang tinggi, perlu adanya intelektualisme, kemudian jiwa ubudiyah dan atau spiritualisme yang kuat, kemudian kejujuran dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang dibutuhkan bangsa saat ini. Merupakan sebuah kewajiban bagi kita semua untuk menciptakan generasi-generasi yang mandiri, mulai dari diri kita sendiri. Contohnya, kita dalam rangka mondok di pondok pesantren itu gunanya untuk melatih kemandirian kita ketika kita jauh dari orang tua, kemudian survival atau menyesuaikan diri dengan masyarakat yang ada, dengan budaya yang ada. Jadi untuk melatih kemandirian, kemudian untuk melatih intelektualisme. Di pondok pesantren kita melatih dengan cara mungkin diskusi, bertukar ilmu, kemudian ada bahasul masail. Itu semua untuk meningkatkan kualitas dari intelektualisme yang akan kita asah di pondok pesantren maupun di bangku perkuliahan. Kemudian founding father negeri ini, Bapak Soekarno, dengan orasinya yang masyhur, berikan aku 100 orang tua, maka akan aku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 orang pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Orasi tersebut mengindikasikan bahwa pemuda memang menjadi tonggak harapan bangsa. Intinya adalah untuk membangun sebuah bangsa yang kokoh, maka harus ada sebagian dari pemuda yang peduli dengan lingkungannya, yang peduli dengan masa depan bangsanya, yang mau berhikmat dan mengabdi dengan sungguh-sungguh di tanah kelahirannya. Namun kenyataannya yang kita saksikan saat ini adalah banyaknya pemuda yang tidak peduli dengan kondisi lingkungan sekitar. Banyak pemuda yang mengabaikan norma aturan yang ada. Bahkan banyak mulai sekarang pemuda-pemuda yang menyimpang. Maraknya LGBT, kemudian tren-tren yang merusak moral anak bangsa, dan itu tidak mereka sadari, perlahan-perlahan menggerogoti pemuda-pemuda saat ini dan merusak kualitas dari bangsa ini. Mereka kehilangan jati diri dan identitasnya sebagai pemuda yang semestinya menjadi agent of change dalam tatanan kehidupan suatu negara.
pemuda-pemuda yang seperti ini bukanlah pemuda yang diharapkan oleh bangsa ini. Justru pemuda yang seperti ini adalah pemuda yang merusak bangsa ini. Ketika ada pepatah yang mengatakan, ketika ingin menghancurkan suatu negara, maka hancurkanlah generasi mudanya terlebih dahulu. Ketika generasi mudanya hancur, maka tinggal menunggu waktu saja hingga negara tersebut hancur. Tidak perlu menggunakan bom, tidak perlu berperang. Hanya perlu menghancurkan generasi mudanya, maka negara tersebut tinggal menunggu waktu. Maka negara tersebut akan hancur. Pemimpin untuk hari esok. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menjadikan agama sebagai pondasi hidupnya, menjadikan keadilan dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuannya. Selalu memprioritaskan kemaslahatan umat lebih di atas segala-galanya dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya. Karakter ini adalah karakter yang ditunggu dan diharapkan oleh semua orang, termasuk dinanti oleh bangsa ini yang benar-benar tulus mengabdi untuk bangsa ini. Hadirnya memberikan kesejahteraan, memberikan hikmah atau contoh bagi generasi muda selanjutnya. Segala aktivitas yang dilakukan oleh pemuda sebagai calon pemimpin bangsa hendaklah didasari dengan iman yang benar. Karena jika iman sudah tertanam di dalam hati, maka seorang pemuda tidak akan tergoda dan tergiur dengan tawaran jabatan yang mengabaikan aturan. Dengan iman yang benar, maka seorang pemuda akan bekerja keras untuk keadilan dan kemakmuran. Dengan iman yang benar juga, seorang pemuda akan menyampaikan amanah sesuai dengan sasaran. Jadi, tidak akan goyah. Seorang pemuda jika benar-benar ada iman di dalam hatinya, maka tidak akan pernah goyah meskipun ditawari dengan jabatan, ditawari dengan sekoper uang. Pemuda tersebut tidak akan goyah selama imannya didasari dengan hal yang benar. Dengan demikian, cita-cita yang diharapkan bangsa untuk menjadikan negara yang baik dan diberkahi Allah SWT dapat tercapai dengan hadirnya sosok pemimpin yang berkualitas dan tangguh yang siap mengayomi rakyat di tengah arus globalisasi. Hal yang patut kita sadari saat ini bahwasanya setiap kita adalah pemimpin. Pemimpin untuk diri kita sendiri, pemimpin untuk masyarakat, pemimpin untuk keluarga, pemimpin untuk bangsa dan negara. Sebagaimana hadis Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Tegas dalam hadis tersebut bahwasanya setiap diri masing-masing memiliki amanat yang harus diemban dan dipertanggungjawabkan. Mengingat hadis ini, saya teringat perkataan kiai saya waktu di pondok. Pemimpin seorang laki-laki yang memimpin keluarganya akan dimintai pertanggungjawaban detail setiap kesalahan yang dilakukan oleh istri, anak-anaknya kelak di padang mahsyar. Kelak di padang mahsyar, kepala keluarga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiai saya dawuh, besok di hari kiamat, terutama di padang mahsyar, banyak keluarga yang berkumpul dan saling menyalahkan satu sama lain. Mengapa hal itu terjadi? Karena ketika melakukan dosa, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada kesadaran, tidak ada ilmu agama yang terutama pemimpin keluarganya tidak mempunyai ilmu agama yang cukup, sehingga hal tersebut memberatkan pemimpin keluarga itu sendiri yang pertama tentunya, kemudian memberatkan keluarganya, memberatkan anak-anaknya. Karena tugas pemimpin keluarga bukan hanya untuk memimpin, akan tetapi juga membimbing keluarganya ke jalan yang benar. Disinilah
harus kita sadari bahwa perlunya ilmu agama yang cukup sebagai awal untuk memimpin diri sendiri, kemudian memimpin keluarga, dan secara umum memimpin bangsa. Kemudian kiai saya juga pernah, di samping pemimpin yang hebat, pasti ada wanita yang selalu mendukung. Ini tidak lepas dari pemudi. Pemudi itu juga wakil pemimpin ketika berumah tangga. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah madrasah pertama, sekolah pertama bagi anaknya. Di sini pentingnya seorang wanita untuk mengenyam pendidikan tinggi. Meskipun tidak tinggi, tidak apa. Yang penting ilmu, mempunyai ilmu yang cukup sebagai bekal dalam berumah tangga. Karena jika tidak mempunyai ilmu yang cukup, tidak mematuhi, tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak mengamalkan batasan-batasan agama, maka tentu saja akan memberatkan pemimpin keluarga itu sendiri. Karena di akhirat nanti, di mahsyar, di padang mahsyar, kepala keluarga akan menyalahkan istrinya karena tidak mau mengingatkannya jika itu salah. Istrinya menggugat kepala keluarganya karena tidak membimbingnya dengan benar. Anaknya menyalahkan kedua orang tuanya karena tidak memberikan ilmu yang cukup. Ini akan terus. Apalagi ketika nanti belum cucunya, belum cicitnya, sampai keturunan terakhir mereka. Ketika tidak ada yang berubah dan tidak mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kelak kita akan menikmati atau merasakan apa yang kita tanam hari ini. Jika yang kita tanam kebaikan, maka yang kita nikmati hari esok adalah juga hasil dari kebaikan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.